Halo kawan-kawan Lawyer on the Street. Ketemu lagi bersama saya Yudhya Perdana Sikumbang dalam channel Lawyer on the Street. Oke, alhamdulillah hari ini YPS Law Office baru selesai giat sidang perkara pidana ya, permohonan PK peninjauan kembali. Ada perkara narkoba, kita PK narkoba di Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari ini tanggal 16 Agustus 2021 tepatnya. Jadi di sela-sela kegiatan kegiatan YPS Law Office, kita akan coba berbagi sharing-sharing persoalan hukum tentunya. Jadi topik hari ini saya akan berbagi mengenai seberapa pentingkah perizinan usaha untuk bisnis Anda sekalian yang punya bisnis, tentunya punya usaha. Nah, seberapa penting perizinan, izin usaha itu. Nah, apa-apa aja izin usahanya. Nah, jadi begini, perizinan itu untuk usaha sangat penting ya, karena ada 3 yang bisa kita dapatkan di situ. Yang pertama adalah kepastian hukum atas usaha yang kita jalankan, yang kita geluti ya, mengenai aturan perizinannya, terdaftar tidaknya. Lalu kita bisa mendapat kepastian hukum. Contoh misalkan kita ada masalah dengan bisnis ya, tiba-tiba kita mau mempertahankan hak kita, ya kita bisa menggugat dengan izin tadi, keabsahan izin usaha kita. Kalau kita usahanya random, tidak ada izin, bingung. Nah, izin kan bisa perseorangan atau izinnya berbentuk CV atau PT. Nah, tergantung yang mana mau kita pilih. Jadi harus ada izinnya. Nggak mungkin kita usaha izinnya nggak ada gitu, kaleng-kaleng lah kan. Jadi kita harus punya izin. Apa contoh misalkan kafe-kafe lah Bang, khususnya. Kalau kafe-kafe bisa dibuat CV, bisa dibuat perorangan. Yang penting kita punya terdaftar, ada NIB-nya misalkan, atau SIUP-nya. Nah, jadi kalau ada kontrak dengan pihak-pihak manapun, kita sudah ada atas nama itu, udah ada keabsahan legalitas kita. Lalu kita mengurus administrasi itu nggak bingung, karena kita sudah ada legalitasnya gitu. Yang kedua tadi kan, pertama kepastian hukum, yang kedua meningkatkan kredibilitas di mata ini, apapun lah ya, dimanapun jasa ya kan, kredibilitas kita, kepercayaan diri kita dalam bisnis. Nggak mungkin kita udah hitung-hitungan bisnis yang ratusan juta kan, income-nya kita nggak ada ininya, nah susah, nggak ada legalitasnya. Lalu yang ketiga itu mengenai bisa mendapatkan predikat. Lalu ada juga mendapatkan ini gue lupa apa tuh, mengikuti tender proyek. Itu misal kita ikut lelang, CV lah ya ini kalau. Iya, kalau CV ya kan bisa ikut lelang, minimal CV lah. Misalkan lelang, ada lelang pengadaan, misalkan tergantung bisnis kita apa. Kalau makanan, mana tahu kita memasukkan makanan ke instansi-instansi, kita nggak punya CV, nggak bisa ikut. Nah, untuk kepengurusannya bisa diurus sendiri. Kalau nggak mau ribet, ya diuruskan sama legal konsultan, para lawyer yang sudah biasa mengurus perizinan. Jadi begitu, Bung Sekal. Siap. Jadi para yang mendengar ataupun menonton video ini sangat penting rasanya bagi kita semua. Lalu satu lagi, misal kita punya usaha bisnis, kita punya untuk token listriknya. Kalau kita kelas bisnis kan beda sama kelas pribadi. Ya. Nah, jadi itu salah satunya. Tapi kalau izin kita tanda, gimana kita mau mengurus itu gitu. Jadi banyak sekali kegunaannya gitu. Jadi kalau mengurus perizinan
Ya nggak, kalau nggak mau capek, nggak mau mikir lagi, ya udah cariin legal konsultannya, udah selesai. Peran-peran di sebuah bisnis seorang lawyer ataupun legal konsultan macam mana tuh? Perkara-perkaranya yang bisa dibantu, ada perselisihan mungkin sesama apa namanya tuh, sesama bisnis gitu. Ya Tantangan. bisa banyak. Kalau legal konsultan atau legal dalam perusahaan atau lawyer yang dikontrak oleh perusahaan, usaha-usaha bisnis tertentu, banyak sekali tugasnya, dari masalah ketenagakerjaan, Oh iya, karyawan sama pengusaha, betul. lalu masalah izin dan perizinan yang mau diurus, ya kan? Lalu mengaudit legal auditnya, kita mengaudit legalitas perusahaan, usaha kita, apa sampai mana kepatuhan usaha bisnis kita itu terhadap legalitas yang sudah diterapkan. Nah, kalau pajak kan di luar itu. Bisa nggak diakses bang? Maksudnya tuh bisnis setara ini kalau sudah punya legal konsultan ataupun sudah ada surat izin secara legalitas mereka bisa operasi seperti CP apa segala macam, tentu sudah laporan kan. Ada pajak ndak yang mesti harus di... Nah, kalau pajak itu bukan bidang bidangnya ya? bidang saya. Jadi saya lebih kepada mengaudit legalitas perusahaan, mengurus perizinan, mengurus kontrak, draft kontrak, bisnis ini, lawyer bukan tugas lawyer ya. Jadi bisa. Jadi kalau izinnya tergantung maunya si pengusahanya seperti apa. Ya. Legalitasnya tuh maunya berbentuk apa. Itu dulu yang didudukkan. Nah, sudah itu duduk, barulah kemudian diurus. Jadi begitu. Meningkatkan kredibilitas juga, kita punya legal konsultan, urusan untuk bisnis kita nggak perlu capek-capek. Kita sudah jalankan usaha, ngitung ini ngitung itu, masalah ini kita pula lagi diapakan kan? Betul. Nah itu berarti kan ada batasan-batasan lah. Ada. Lalu masalah utang piutang juga kan bisa disomasi sama legal konsultannya, ya kan? Ya. Bisa kita gugat. Sebelum menggugat pun kita somasi dulu. Bisa diselesaikan ini, atau dimediasi kan bisa juga, negosiasi segala macam. Banyak upaya-upaya hukum yang bisa diterapkan di situ gitu. Ya paling tidak bertanya dulu lah sama legal konsultan yang ada. Bisnisnya kita mau pakai konsultan mana gitu. Paling tidak di kepastian hukum lah. Jadi ketika ada sengketa kita nggak bingung gimana meletakkan kedudukan hukumnya nih. Mengatur kontrak karyawan seperti apa gitu kan. Gitu. Bagi apa namanya untuk proses izin sangat penting lah, ibaratnya itu wajib lah bang. Ya kalau menurut saya wajib sekali. Kalau konsultannya bang, maksudnya konsultan hukumnya lah, itu banyak juga mungkin di Tembilahan ataupun di sekitar. Ya banyak di Tembilan, banyak konsultan hukum, karena pengacara itu merangkap menjadi konsultan hukum juga, tergantung saudara yang pengusahanya mau milih konsultan hukum yang mana. Yang penting dia expertise di bidang itu, mengetahui yang dia mengurus izin di situ, misal di bidang kesehatannya izinnya apa, dia tahu aturan. Betul. Karena kan izin terlepas dari regulasi yang ada, misalkan contoh izin klinik terkait limbah segala macam, ya aturannya permen lingkungan hidup, ya kita harus bisa membaca itu. Oh ini aturan seperti ini, begini pernah gitu. punya pengalaman enggak bang, maksudnya tuh dalam satu usaha seorang pengusaha Ya. yang abang jadi konsultan hukumnya, yang kasusnya tuh kayak mana gitu? Ada banyak. Contohnya gitu kan. Ya ada juga masalah utang piutang, pelanggan yang nggak bayar, ya kita somasi. Ya alhamdulillah dibayar, ada itikat baik. Lalu mengurus perizinan ke instansi terkait kan, Betul. di bidang kesehatan, masalah izin yang ditanya kepolisian. Nah, karena ada kewenangan tadi, ada unsur pidana segala macam kan, banyak. Jadi kita lah yang maju untuk itu. Jadi nggak bisa juga semerta-merta buat usaha gitu aja jalan. Oh iya, nggak, itu balik ke personal. Personal masing-masing. Misalkan urusan yang kayak gitu, pengusahanya suka pengen ngurus, ya udah maju sendiri, nggak perlu pakai orang. Oh begitu. Tapi kalau
Kalau di Bang, kalau sudah perusahaannya besar, perusahaannya mungkin lah besar, ngurus iya sendiri, udah kan? ngapain ngurus itu lagi kan, banyak kerjaan lain kan. Betul, betul. Bagus kita berbagi rezeki ke orang, kita apa membayar orang gitu aja, gampang ya, paling kayak gitulah. Ya, Oke, kawan-kawan lawyer on the street, hanya itu yang bisa keinikan. Jadi intinya izin usaha untuk legalitas bisnis itu sangat perlu. penting Yang sekali. pertama untuk kepastian hukum, Betul. untuk kredibilitas perusahaan atau bisnis kalian, lalu juga untuk ikut tender proyek segala macam enak. Jadi keabsahannya ada. Nah, jadi secara administrasi mau diapakan enak gitu. Tapi kalau nggak ada ya gimana? Gitu aja. Oke, sobat Lawyer on the Street, jangan lupa subscribe Lawyer on the Street biar kami semangat selalu membuat konten-konten yang lain Siap. gitu. Oke. Siap. Terima kasih Abang Yudi Sikumbang hari ini ya. Bagi Bapak Ibu saya hari ini lagi-lagi colongan ikut bersama Abang Yudi untuk proses Ya. kesibukan keseharian sambil berbagi nih. Siap. Sehat selalu bagi Amin, Bapak amin, Ibu amin, yang amin. sudah menonton. Terima kasih. Besok silakan komen di bawah kalau ada rekomendasi bahasan-bahasan hukum yang lain. Ya, komen bisa aja. dibantu ataupun dijelaskan sama Bang Yudi. Oke. Terima kasih Bang. Sip.